Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, semuanya berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Yang namanya makhluk hidup pasti ingin hidup. Dan semua makhluk hidup ingin merasa aman sehingga keberlangsungan kehidupannya tidak terganggu. Sudah waktunya kita belajar merasakan ketika kita disakiti oleh pihak lain, kita sakit. Oleh karena itu, stop menyakiti makhluk lain. Semut pun ingin hidup. Kehidupannya ingin terjaga. Kalau kita melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman mereka, sebetulnya kita sudah menciptakan rasa sakit buat makhluk lain. Dan semua rasa sakit yang ditimbulkan kita akan kembali kepada kita sendiri. Kita harus percaya bahwa di semesta ini ada hukum alam. Apapun tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini, tidak ada untuk pihak lain. Semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya sering mengajarkan, cobalah sadari bahwa di semesta ini hanya diri kita satu-satunya. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Dan keburukan yang kita lakukan pun bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri kita sendiri. Orang yang sadar dan sayang pada dirinya tidak akan pernah melakukan tindakan jahat. Karena sesungguhnya semua tindakan yang buruk akan kembali kepada dirinya sendiri. Saya selalu mengajak di awal kajian ini untuk berdoa. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, selalu berbahagia dan bebas dari penderitaan. Yang namanya doa itu karena dipanjatkan kepada yang maha luas, doanya harus luas. Kita bersyukur hari ini kita diizinkan masih melihat matahari pagi, masih diberikan kesempatan untuk menata diri, masih diberikan kesempatan untuk menghela nafas. Dan suatu saat kemewahan ini tidak dimiliki kita lagi. Orang boleh membeli rumah sakit, tetapi orang tidak bisa membeli nafas. Orang bisa menghabiskan waktu, tetapi dia tidak pernah bisa membeli waktu. Oleh karena itu, semua kemewahan yang Allah berikan kepada kita saat ini, di sini, sekarang, mari kita syukuri dengan penuh sukacita dan kita sampaikan pujian untuknya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar kita hari ini, bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga ilmu yang dialirkan semesta kepada kita menjadi syafaat, menjadi penolong dalam kehidupan kita, sekaligus juga untuk menuju puncaknya kehidupan kita yang disebut dengan kematian. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah besar manusia itu selalu berpikir bahwa dia masih punya waktu. Dan orang yang selalu berpikir kalau dia masih punya waktu, biasanya leha-leha. Makanya ada kata-kata bijak, titipkan pekerjaan pada orang sibuk, pasti akan selesai. Tapi jangan coba-coba titipkan pekerjaan pada orang yang punya banyak waktu. Karena biasanya dia akan menunda. Dan semua persoalan manusia berasal dari menunda. Kita sekarang bisa mengangkat tangan, bisa merogoh uang yang ada di saku kita. Tapi karena pikiran selalu mengganggu, nanti saja. Maka kemewahan tangan untuk bisa mengambil uang di saku kita ini tidak kita lakukan saat ini. Nanti timbul penyesalan ketika tangan ini tidak mampu lagi merogoh. Daya yang diberikan Allah lewat tangan ini sudah tidak ada lagi. Baru menyadari. Karena itulah manusia baru merasakan segala sesuatu itu adanya kalau sudah tidak ada. Ketika HP ini bersama kita, kita tidak merasakan adanya. Tapi begitu HP ini tertinggal, hilang, baru kita merasakan adanya HP itu ketika dia sudah tidak ada. Kenapa judul ini saya angkat? Kelihatannya judul ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita bongkar rahasia tentang waktu, nanti kita akan mulai terkejut. Oh, ternyata selama ini saya menyia-nyiakan waktu. Kan banyak ya, ingin bahagia saja masih menunggu. Nanti kalau saya sudah sehat, saya pasti bahagia. Bagaimana kalau kita sebelum sehat sudah pergi meninggalkan kehidupan ini? Berarti saat kita pergi dari kehidupan ini, kita pergi dalam keadaan tidak bahagia. Makanya saya sering menyampaikan, semua orang yang menunggu bahagia, selamanya dia hanya menjadi seorang penunggu. Karena bahagia itu tidak usah ditunggu, tidak usah menunggu segala sesuatu yang kita inginkan datang. Karena bahagia itu keputusan kita dari dalam. Mau bahagia, tidak bahagia, saklar kebahagiaan kita sendiri harusnya yang pegang. Jadi bahagia itu seperti lampu. Kalau kita tahu di mana letak saklarnya, kita bisa menyalakan lampu, kita juga bisa mematikan lampu. Tapi kalau saklarnya disembunyikan, tentu saja bingung. Mau menyalakan lampu saja, cari saklarnya di mana. Selama ini
saklar kebahagiaan kita itu dititipkan ke pihak lain. Dititipkan pada rumah bagus. Nanti kalau rumah saya sudah bagus, saya pasti akan bahagia. Nah, saklarnya dititipkan di rumah bagus. Pada saat dia mengatakan nanti kalau saya punya rumah bagus, kan rumah bagus masih imajinasi. Belum menjadi kenyataan. Sehingga saklar itu masih imajinasi. Kalau orang lain baik sama saya pasti bahagia. Berarti saklarnya dititipkan di mana? Di orang lain. Padahal kita sama sekali tidak punya kemampuan mengendalikan orang lain. Sekalipun itu orang yang terdekat dengan kita. Karena kita hanya punya kekuasaan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kalau syarat itu dititipkan pada orang lain, kalau orang lain baik pada saya akan bahagia, kan kita tidak mungkin bisa mengendalikan orang lain supaya baik sama kita. Nah, bagaimana kalau orang lain tidak baik? Apa bahagia harus menunggu orang lain baik kepada kita? Apa bahagia harus menunggu rumah kita terjual? Apa bahagia harus menunggu tanah kita laku? Apa bahagia harus menunggu kita banyak uang? Selama kita menitipkan saklar kita pada ilusi pikiran kita, maka selama itu kita hanya menjadi seorang penunggu. Padahal bahagia itu putuskan saja sekarang. Nah, masalah besar manusia adalah berpikir bahwa dia masih punya waktu. Nah, orang yang berpikir masih punya waktu biasanya menunda. Mau nyumbang saja masih mikir. Mau beli sepatu baru saja masih nunggu bulan depan. Mau beli baju baru saja masih nunggu bulan depan. Karena dia berpikir bulan depan dia masih hidup. Itulah kebodohan. Makanya orang yang berpikir masih punya waktu, selamanya hanya menumpuk-numpuk saja harta. Bahkan setelah ditumpuk itu harta, dia pun tidak bisa menikmatinya. Dia terus berangan-angan ingin bahagia dengan syarat-syarat di pikirannya. Mau piknik saja harus menunggu tahun depan. Padahal saat ini, di sini sekarang, kalau dia mau piknik, sebetulnya dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi itulah, orang yang pelit kan selalu seperti itu. Boro-boro buat orang lain, buat diri sendiri saja pelitnya luar biasa. Nah, inilah yang mau kita buka rahasianya hari ini. Semoga setelah kita tahu rahasia tentang waktu, kita juga mulai bisa menghargai waktu. Ya, ada lagu yang bagus sekali ya. Lagu ini ditulis oleh Ebit. Judul lagunya itu adalah Masih Ada Waktu. Coba sekarang tenangkan batinnya. Tenangkan pikirannya. Ya. Biarkan lirik lagu ini, walaupun saya tidak menyanyikannya sebagus Ebit. Tetapi perhatikan kata demi kata yang akan dialirkan. Mungkin lagu ini sering didengar, tetapi kita mendengarnya selewat, tanpa kesadaran. Cobalah sekarang duduk yang tenang, kemudian pejamkan matanya. Hadirlah di sini, saat ini, sekarang. Biarkan kata demi kata mengalir. Terima semua kata sebagai energi. Terima semua kata yang akan dialirkan sebagai vibrasi. Terima sebagai frekuensi. Heningkan batinnya,
Biarkan seluruh kata-kata ini mengalir apa adanya. Terima dengan kesadaran. Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita masih ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa. Mari heningkan cipta. Kita banyak menyaksikan tragedi, ada perang, ada longsor, ada gunung meletus. Kenapa yang terpilih untuk menghadap Tuhan adalah mereka? Kenapa bukan saya? Ebit menasehatkan, tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa. Mari heningkan cipta. Renungi kata-kata itu. Kenapa bukan saya? Kenapa orang lain? Oh, berarti saya masih diberi kesempatan untuk meneruskan proses belajar dalam kehidupan ini. Oh, berarti saya belum selesai belajar dalam kehidupan ini. Oh, saya berarti masih banyak yang harus diselesaikan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Sadari kata-kata itu. Karena selama ini kita menyia-nyiakan waktu. Sudah, biarlah. Tidak usah bertanya berapa lama umurku. Tidak usah bertanya berapa lama sisa waktuku. Tapi sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa itu? Karena semua tidak bisa menghitung. Kalau kita bertanya pun semua terdiam. Semua tidak bisa menjawab. Semua tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud. Mumpung kita masih diberi waktu. Bersujud bukan sekadar mensujudkan tubuh fisik kita.
Mudah sekali kita mensujudkan tubuh fisik kita. Tapi sekarang sujudkan ego kita, sujudkan kesombongan kita, sujudkan ketinggian hati kita. Belajar untuk merendah. Belajar seperti air. Terus pergi ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Bahkan di titik yang terendah, dia mencapai keseimbangannya. Seperti itulah air. Terus mengalir dengan kelembutan. Terus mengalir ke tempat yang rendah. Itu yang diajarkan air kepada kita. Sadari bahwa tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tahu berapa lama kita akan hidup. Berapa lama sisa kehidupan kita. Tidak ada yang tahu. Sekarang tidak usah dipertanyakan itu. Tetapi yang terbaik hanyalah segera bersujud. Segera hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Segera hijrah dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Segera hijrah dari kampung ke kota. Segera hijrah dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan, masuk pada kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Mau sampai kapan kita menyiksa diri kita? Tidakkah kita sayang pada diri kita sendiri? Kapan kita akan menyayangi diri kita? Selama ini kita mengira bahwa kemarahan yang kita simpan di dalam diri kita kepada orang lain, kita pikir itu untuk orang lain. Tidak. Kemarahan itu seperti aspal yang panas. Dan aspal yang panas itu sedang digenggam oleh kita sendiri. Dan aspal yang panas itu akan kita lemparkan kepada pihak lain. Dan jauh sebelum orang lain terkena lemparan aspal panas kita, bukankah tangan kita sendiri yang terbakar duluan? Bukankah kita selama ini hidup bodoh sekali, memelihara kebencian pada orang lain, karena menganggap orang lain adalah sumber penderitaan kita? Tidak. Sumber penderitaan kita adalah diri kita sendiri. Sumber penderitaan kita adalah kebodohan kita sendiri. Ketika orang lain melemparkan obor berapi, berminyak, kemudian kita mengejar orang lain yang melemparkan obor itu, kita lupa bahwa sesungguhnya sekalipun kita bisa menangkap orang itu, rumah kita sudah terbakar hangus. Itulah kebodohan kita selama ini. Harusnya saat obor itu dilemparkan kepada kita, padamkan apinya. Tidak usah mengejar orang lain yang melemparkan itu. Kalau dipadamkan apinya, kita tidak terbakar. Itulah kebodohan kita selama ini. Dan kita pikir ketika kita menyalahkan orang lain, lalu kita paling benar begitu. Kita tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada orang lain. Karena kita pun tidak bisa menyelami hati orang lain. Sekarang stop menghujat orang lain. Stop mengomentari orang lain. Sekarang komentari saja dirimu sendiri. Masuk ke dalam, masuk lebih dalam. Mumpung masih ada waktu. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang buka matanya dan lihat saya semua. Terdengar nasihatnya tadi? Masuk ke dalam? Yuk, kalau sudah masuk ke dalam, kita mulai kajian kita hari ini. Sengaja saya menyampaikan kata demi kata tadi supaya kita semua menerimanya dengan ikhlas, dengan lapang.
Tadi ada air mata yang mengalir, itu tanda bahwa dalam diri kita sekeras apapun batu ini masih ada kelembutan. Masih ada sungai kecil yang mengalir, masih ada tetes-tetes air yang akan bisa membuat semua kepanasan kita menjadi sejuk. Para sahabatku, mungkin kita sering membaca ada satu surat dalam Al-Quran yang sangat indah, yaitu Quran surat Al-Ashr. Wal ashri, demi waktu. Kenapa sih Allah bersumpah demi waktu? Memang waktu itu apa? Kadang-kadang Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi bintang. Kok banyak sekali sumpah-sumpah Allah itu yang dikaitkan dengan kata yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya kalau kita cerdas, semua itu adalah demi dirinya sendiri. Dan kalau kita paham apa itu waktu, sebetulnya waktu itu tiada lain adalah dia sendiri. Yang belum paham, jangan buru-buru menolak. Renungkan kata-kata saya. Nanti di tingkat kedewasaan amal kita, di tingkat kedewasaan kesadaran kita akan tahu. Karena kebenaran itu begitu memang. Kebenaran itu begitu datang kepada kita, mungkin kita akan mentertawakannya. Mungkin kita akan mengejeknya. Tapi suatu saat ketika kita sadar, kita akan menerima kebenaran itu tanpa syarat. Karena di semesta ini hanya ada 3 yang tidak bisa disembunyikan. 1 adalah matahari, 2 adalah bulan, yang ketiga adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak usah diperjuangkan oleh kita. Karena kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Kebenaran akan menunjukkan dirinya pada waktu yang tepat. Makanya untuk itu hanya dibutuhkan 1 dari kita. Kesabaran. Makanya kenapa kebenaran dengan kesabaran itu selalu digandengkan. Coba pahami. Quran surat Al-Ashr. Wal ashri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di situ dikatakan kebenaran dengan kesabaran itu satu paket. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kebenaran, tidak usah berkoar-koar. Karena waktu akan menunjukkannya. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesabaran. Makanya orang yang tidak akan pernah rugi cuma 4. 1 yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga yang senantiasa saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kebenaran dan kesabaran satu paket. Ada seseorang datang kepada saya, minta nasihat dari saya. Kemudian saya bilang, mohon saya izin untuk bermeditasi sebentar. Kemudian saya bermeditasi, sebentar aja. Ketika saya sedang bermeditasi, tiba-tiba intuisi saya jalan. Penglihatan batin saya jalan. Apa yang saya lihat, kan yang ngalamin cuma saya. Yang bertanya kepada saya kan dia tidak ngalamin. Apa yang saya saksikan di penglihatan batin saya harus disampaikan kepada orang ini? Saya menahan untuk tidak menyampaikannya. Tapi saya ngasih nasihat yang lain. Kamu sabar saja ya. Karena nanti kebenaran akan menunjukkan dirinya di ruang dan waktunya. Kan dia terus nanya sama saya, memangnya yang dilihat saya apa? Saya tidak bisa menceritakan yang saya lihat, walaupun saya tahu. Karena kalau saya sampaikan yang saya lihat,
Pertama, saya tidak bisa membuktikan. Dan orang ini juga tidak bisa merasakan yang saya lihat. Malah jadi fitnah kan. Tapi saya cuma ngasih nasihat. Kalau kamu ingin tahu yang saya lihat, kamu bermohon saja kepada pemilik semesta ini agar ditunjukkan kebenaran. 2-3 hari setelah berpisah dengan saya, dia telepon saya. Pertama WA dulu. Ayah, saya bisa telepon. Ayah, saya bisa telepon. Saya sudah tahu. Yang mau disampaikan adalah apa yang saya lihat. Karena dia sudah menunjukkan, sudah mendapatkan bukti kebenaran. Begitu saya bilang, tunggu ya nanti sore. Saya nunggu kesabaran dia. Pengen sekarang, gak bisa. Saya bilang saya sedang ngajar. Tapi saya sudah tahu yang mau disampaikan. Betul. Begitu saya angkat telepon, saya bilang, saya sudah tahu yang mau kamu sampaikan. Kok ayah tahu? Ya tahu. Energi itu, rasa itu tidak bisa dibohongi. Dan betul, semua yang saya lihat itu secara terperinci dibicarakan oleh dia. Ini bukan ilmu nujum, ini bukan ilmu kesaktian. Tetapi begitu kita mengasah diri, semakin tajam kita menyucikan jiwa kita, semua itu menjadi sangat transparan. Ada satu kejadian. Seseorang ini berbisnis, sebut saja dengan si X. Dia pemodalnya. Nah, dia itu selama ini takut salah. Mau menyampaikan sesuatu kepada si X ini tentang apa yang dia rasakan. Tapi kan si X ini pasti tidak percaya. Dan saya yakin orang ini itu sudah beres dengan dirinya sendiri. Saya cuma bilang begini, kamu ingin tahu si X itu siapa? Iya, gampang kok. Kamu mohon saja kepada pemilik si X itu. Minta ditunjukkan siapa dia. Saya baru ngomong begitu. Kejadian ini terbukti. Kenapa? Habis telepon-teleponan dengan si X itu. Si X ini lupa mematikan teleponnya. Dan si X ini sedang membicarakan si orang yang memodali ini. Semuanya buruk. 2 jam dia dengarkan semua itu. Begitu ya ilmu. Iya. Kok bisa dia tidak mematikan teleponnya? Dan apa yang dibicarakan di telepon dengan yang dibicarakan dikira dia tanpa telepon itu berbeda. Kebenaran itu seperti itu. Makanya sederhana kok. Kalau ingin tahu orang itu berbohong atau tidak, ya minta aja kepada pemiliknya. Akhirnya tahu kan semuanya. Wah, kalau saya ceritakan pengalaman-pengalaman nyata seperti ini terlalu banyak, nanti habis ya waktu kita. Tetapi saya cuma memberikan contoh-contoh kecil karena kita terkadang malah justru bertanya kepada orang lain, bertanya pada orang yang disebut pintar oleh kita, padahal nggak pintar, atau malah juga cuma ngarang, betul nggak? Malah jadi fitnah. Jadi hanya 4 golongan manusia yang tidak akan rugi. Pertama yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga yang senantiasa saling mengarahkan dalam kebenaran dan kesabaran. Saya lama berpikir, kenapa watawasau bil haq digandengkan dengan watawasau bis sabr? Enggak mungkin, karena Quran itu sains. Quran itu sangat ilmiah. Allah menciptakan alam semesta ini juga sangat ilmiah. Memenuhi kaidah-kaidah hukum alam. Dan hukum alam tidak pernah salah. Makanya saya terus selami, oh ternyata. Kalau kita ingin tahu kebenaran, kuncinya cuma satu, sabar.